Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal viscosity index TBN dan apakah oli kalau kurang encer itu bikin olinya nggak bisa naik. Jadi banyak ya orang itu yang kalau rekomendasi oli yang paling baik katanya yang multigrade yang viscosity indexnya tinggi. Salah satu alasannya adalah karena kalau mesin dingin biar olinya siap, biar olinya cepat naik ya. Yang satu lagi adalah soal TBN. Untuk TBN ini ada yang ngomong, wah butuh sangat tinggi karena ya olinya itu kalau pingin yang tahan panas harus oli yang TBN nya tinggi. Ada juga yang rendah saja karena ya aturan yang baru TBN nya rendah. Nah, yang benar gimana sih? Yang perlu diingat adalah kita harus tahu dulu fungsi macam-macam masing-masingnya. Viscosity index atau apa TBN dulu aja lah. TBN itu karena menyangkut aditif, terutama aditif padatan. Kalau viscosity index itu hubungannya dengan aditif yang bukan padatan, tapi pada aditif yang model cair ya, sama-sama cairannya. Jadi TBN itu sebenarnya merupakan hasil, bisa disebut efek samping ya. Jadi TBN itu merupakan indikasi dari keberadaan aditif-aditif logam ya, yang mempengaruhi level basa atau apalah gitu ya. Jadi ketika aditif padatannya banyak, maka TBN nya akan tinggi. Yang lebih tepat lagi sebenarnya adalah SPAS atau SAPS kalau sekarang, sulfated as, fosfor sulfur. Kalau SPAS itu sulfated as ya. Nah, yang berpengaruh pada fosfor dan sulfur atau ya sulfated as itu adalah aditif-aditif anti aus, aditif deterjen, aditif anti oksidasi ya. Jadi anti oksidasi itu sama anti aus ada yang sama, yaitu ZDDP. Ada juga yang molybdenum macam-macam. Nah, kalau yang molybdenum macam-macam itu modelnya sulfur. Jadi aditif yang berfungsi anti aus itu sering merupakan molekul sulfur, katanya kayak gitu. Sementara yang fosfor itu adalah aditif deterjen yang sambungannya sama kalsium atau magnesium. Nah, kandungan TBN sendiri itu berarti apa perlu atau enggak? Ya perlu, tapi enggak terlalu banyak, juga enggak terlalu sedikit, yang cukupan. Karena TBN terlalu tinggi pun efek sampingnya tidak bagus, terutama pada sulfated as-nya itu. Jadi aditif itu kalau di oli itu tidak hanya punya efek positif, tapi biasanya juga ada efek samping. Jadi aditif anti aus ya misalnya, itu ternyata bisa menyebabkan korosi juga. Jadi walau namanya anti aus, kalau terlalu banyak malah bisa jadi korosi, jadi aus. Ya tentu penyebab ausnya beda dari apa yang ia lindungi ya. Terus selain itu juga terlalu banyak SPAS itu juga mengganggu proses pembakaran. Jadi proses pembakaran itu akan terganggu oleh oli. Jadi oli
itu bisa ada yang sedikit masuk ke ruang bakar, misalnya ketika dipakai melumasi dipakai melumasi dinding silinder gitu ya. Nah, ini akan menyebabkan olinya itu jadi ada yang masuk ruang bakar dan ada bisa mempengaruhi pembakaran. Contoh yang paling jelas itu adalah dari sisi kalsium. Jadi sekarang ini ada tren untuk mengurangi kalsium karena kalsium itu dicurigai menyebabkan pre-ignition ya, proses pre-ignition. Nah, makanya juga sekarang ini jadi muncul gerakan oli yang rendah SAPS, rendah sulfated as, fosfor dan sulfur. Tujuannya adalah salah satunya ya mengurangi polusi ya. Nah, mengurangi SAPS ini ternyata juga bisa meningkatkan performa. Performa meningkat karena ya nggak terganggu oleh pembakaran. Olinya tidak mengganggu pembakaran. Tapi ya tetap ya, oli itu tetap butuh aditif, tetap butuh anti aus, tetap butuh kalsium karena biar kotorannya nggak menetap dan lain-lain. Jadi nggak boleh sampai TBN-nya nggak ada, tapi nggak boleh juga terlalu banyak. TBN sendiri merupakan salah satu faktor yang dipakai untuk mengetahui umur masa pakai oli. Jadi ketika TBN itu mencapai 0, maka oli itu akan dianggap sudah tidak layak pakai lagi karena ternyata aditifnya sudah habis. Jadi TBN itu makin lama makin berkurang angkanya seiring dengan pemakaian. Jadi TBN-nya makin turun, TAN-nya makin naik ya. Jadi ada dua parameter, TBN dan TAN, dua-duanya dipakai untuk mengukur masa pakai oli. Tentu juga ada nilai oksidasi, nilai kekentalan gitu ya, macam-macam ya untuk mengetahui masa pakai oli. Tapi yang jelas TBN itu ada angka khususnya. Mungkin ada yang ngomong soal kalsiumnya terlalu buruk, nggak cocok ya. Nah, kita harus ingat juga bahwa kondisi mesin beda-beda. Ada kendaraan yang pakai kalsium itu aman. Jadi oli yang ada kalsiumnya pun nggak masalah, itu ada ya kendaraan. Karena ya pengaruh kalsium itu katanya terutama untuk kendaraan yang kompresi tinggi. Kompresi tinggi modern dari kendaraan pakai turbo itu kan kompresinya tinggi. Nah, itu yang paling rawan ya. Atau misalnya mesin Mazda yang kompresi 14 bisa pertalite kayak gitulah. Terus sekarang kita ke viscosity index. Kita cuma ngomong yang anunya saja lah ya, nggak banyak-banyak, kita nggak ngomong efek samping kalau viscosity index tinggi. Yang jelas efek samping kalau oli dipaksa viscosity indexnya sangat tinggi adalah shear stability. Jadi ketahanan oli terhadap shear, ketahanan oli terhadap pemakaian, ketahanan oli terhadap kocokan-kocokan RPM tinggi, ketahanan oli ketika dipakai jarak jauh atau kecepatan tinggi. Nah, oli dengan viscosity index sering lemah di sisi itu karena overdosis aditif yang meningkatkan viscosity index. Jadi menggunakan aditif yang bisa menambah viscosity index itu efeknya besar dan nggak bagus. Nah, kita lihat dari kebutuhan saja ya. Kebutuhannya apa sih kalau oli viscosity index tinggi? Oli viscosity index tinggi itu terutama diciptakan adalah biar bisa menciptakan oli yang
tidak kental di suhu rendah. Dan suhu rendah yang dimaksud adalah ketika suhu minus. Ini bisa kita lihat dari parameter oli parameter untuk kekentalan multigrade. Kekentalan multigrade itu kan ditandai dengan winter grade ya. Angka 10W, angka 20W, 0W, 5W di bagian depan kekentalan SAE grade, sorry. Jadi ketika ada oli yang punya SAE grade misalnya 0W 40, nah itu 0W nya diukur kapan? Ternyata diukurnya misalnya di suhu minus 35 derajat Celcius, minus 25 derajat Celcius. Contoh yang 20W lah diukur di suhu minus 15 derajat Celcius. Jadi kekentalan di suhu minus. Mengapa penting kekentalan di suhu minus? Ya karena di luar negeri ada musim dingin. Jadi di luar negeri kendaraan itu dipakai di saat salju gitu. Nah berarti kan kita nggak butuh ya dari situ saja. Karena ya artinya kalau kita nggak ada suhu minus, ya kita nggak perlu ya pakai oli multigrade. Tapi kita terus saja lah, kita pura-pura kayak ya yang nggak tahu ya, pura-pura nggak tahu bahwa standar SAE itu ngukurnya di suhu minus. Kita ngomong dari klaimnya, oh halo oli ya, ada yang bilang ya, halo oli 10W 30, itu oli itu naiknya pelan sekali. Oli 5W itu baru bisa kencang naiknya. Jadi oli 10W itu katanya telat 10 detik naik oli itu. Nah, apa benar seperti itu? Apa benar bahwa kalau pakai oli yang terlalu kental, olinya nggak bisa naik? Nah, kita harus tahu dulu bahwa ya yang tadi itu ya, yang 20W 50 saja, itu cara ngukurnya adalah di min 15 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya kemampuan oli, cairnya oli, encernya oli itu baru penting di suhu minus. Artinya adalah kalau di suhu nggak minus, kekentalan itu nggak begitu penting. Dan kita juga harus lihat ya, beda kekentalan oli antara yang multigrade dan single grade, misalnya SAE 40, multigrade-nya anggap aja 15W50, itu sebenarnya nggak banyak, nggak lebih dari 50% ya, penulis lihat itu bedanya nggak lebih dari 50%. Artinya apa? Olinya cuma maksimal 2 kali lebih kencang gitulah, 2 kali lebih kental. Kita ya harus tahulah cara kerja pompa itu bagaimana. Cara kerja pompa itu ya adalah mengalirkan cairan sesuai dengan perputaran mesin. Jadi kalau RPM rendah ya kecepatan cairannya segini, RPM tinggi ya cairan kecepatannya segini. Kecepatan naiknya oli akan bergantung pada putaran mesin. Kalau putaran mesinnya rendah ya pelan, kalau putaran mesinnya tinggi ya kencang. Prinsipnya pompa oli kan seperti itu. Nah, kalau olinya kental, apa yang terjadi? Berat ya. Karena usaha yang dibutuhkan untuk bikin oli mengalir itu lebih besar, maka mesin itu jadi berat. Kalau itu misalnya olinya terlalu kental ya, kata-kata kuncinya.
Nah, terlalu kental ini beda-beda angkanya, akan bergantung pada kondisi sekitarnya. Kalau di daerah dingin itu oli 10W30 itu termasuk kental, sudah 10W40 termasuk kental. Kalau di daerah panas SHE40 itu enggak kental, 20W50 itu enggak kental. Malah beberapa oli encer 20W50 nya atau 20W40 nya, 15W50 nya, sembarang lah wis. Itu bisa terasa encer. Dalam sejarah penulis sendiri ya, penulis ini nggak pernah merasakan beratnya oli itu kecuali waktu pakai oli extend 10W40 zaman dulu. Jadi rupanya zaman dulu itu oli extend itu amit-amit ya pabriknya ya, kekentalannya tidak terkendali, di luar spesifikasi. Oli yang harusnya 10W40 itu encer malah jadi sangat kental. Jadi rasanya waduh amit-amit. Padahal penulis pakai oli 20W50 nggak pernah ngalami, 15W50 nggak pernah ngalami, tapi pakai oli extend ngalami. Berat, di starter nggak mau nyala mesin, sampai baru beberapa lama RPM rendah deng gitu. Akhirnya makin lama makin normal. Jadi saat nggak normal itu RPM-nya jadi sangat-sangat rendah ya, karena ya berat tadi. Jadi salah ya kalau diomongkan bahwa oli itu nggak bisa naik. Salah ya, karena oli kalau terlalu kental yang terjadi adalah berat ya. Berat saat awal menyalakan mesin, berat saat mesin dingin. Nah, ini mungkin bisa dialami oleh mereka yang hidup di daerah dingin, agak dingin gitu ya. Mereka yang pakai oli kekentalan wis mepet-mepet kental, misalnya pas lagi jalan santai di daerah dingin gitu ya, olinya pakai 10W40 gitu, terus tiba-tiba hujan es, pasti bakal terasa berat motornya. Jadi wah gak kuat gitu ya, karena olinya jadi terlalu kental. Jadi ya untuk soal kekentalan ini relatif ya, nggak sama semua orang. Mereka yang hidup di daerah panas, oh kekentalan yang pas segini. Mereka yang hidup di daerah dingin, oh kekentalan yang pas segini. Tapi ya yang jelas untuk yang di Indonesia antara oli multigrade dan single grade itu lebih banyak yang butuh single grade. Daerah yang terutama bukan di pegunungan, bukan di daerah-daerah sangat dingin, itu butuhnya oli single grade. Baru yang daerah pegunungan gitu mungkin 10W40 atau bahkan 10W30. Kalau nggak pakai 10W30 atau 10W40 bakal terlalu kental orinya. Nah, mungkin ada ya yang ngomong, oh enggak mas, saya itu pakai oli 20W50 cocok kok mas, gitu ya. Mungkin ada yang ngomong seperti itu ya. Tapi ya sebenarnya bukan bukan karena yang cocok 20W50, tapi karena kualitas oli 20W50 nya itu yang terlalu buruk. Jadi oli 20W50 nya itu nggak tahan dipakai jauh, sehingga kalau dipakai jauh jadi sangat encer. Jadi penulis kan sudah coba banyak oli ya. Banyak oli ini, ada oli yang dipakai jauh nggak berubah kekentalannya, ada yang dipakai jauh atau dipakai beberapa hari langsung banyak berubah kekentalannya.
Oli-oli seperti BM1, Eneos molybdenum, apa maneh ya, ya Daytona, Bus, Inaxo, oli-oli 100 ribuan gitu ya. Biasanya itu kalau habis dipakai ngebut itu jadi encer. Jadi apa jenenge? Nggak seperti awalnya. Jadi nggak seperti oli 20W50, nggak seperti oli 15W50 yang merek bagus. Nah, pakai oli seperti itu ya memang cocok untuk daerah dingin. Karena kekentalannya dia akan menyesuaikan ya, oli 15W50 setelah beberapa hari dipakai jadi seperti 10W30. Di daerah dingin cocok, tapi daerah panas enggak cocok. Ada juga oli yang multigrade-nya banget ya, seperti oli 0W50 atau 5W50, 5W40, 0W40 bahkan. Itu ya punya karakter yang mirip-mirip juga, karena beberapa oli itu mencapai viscosity index tinggi, tidak menggunakan bahan berkualitas tinggi, tapi bahan yang oponoe. Jadinya ketika dipakai RPM tinggi, dipakai agak jauhan, itu olinya akan jauh lebih encer dari ratingnya. Yang 0W40 misalnya jadi ya 0W30, 5W50 jadi ya 10W30, kayak gitulah kira-kira ya. Jadi ya soal kekentalan ini jadi agak rumit ya, karena kita nggak bisa hanya dari kekentalan di awalnya saja, tapi kita juga harus memperhitungkan kekentalan setelah dipakai. Ini juga yang bikin mengukur kekentalan oli itu sulit. Karena apa? Karena yang namanya perubahan kekentalan ini bisa permanen, bisa sementara. Jadi turunnya kekentalan ini kalau permanen ya karena olinya rusak, kalau sementara karena efek shear-nya mempengaruhi aditif viscosity index improver. Jadi ada temporary, ada permanen viscosity change, perubahan kekentalan. Ya wes lah seperti itu ya. Jadi kalau ada yang ngomong wah kekentalan sekian olinya nggak bisa naik, kekentalan sekian olinya baru bisa naik, itu jelas bohong ya. Karena ya oli nggak bisa naik kan kedengaran. Apa sih yang terjadi kalau oli nggak bisa naik? Ya di bagian headnya, di bagian silinder headnya ya, bakal suaranya sangat kasar sekali. Jadi kalau ada yang ngomong olinya nggak bisa naik, mana apa coba cirinya kalau oli nggak bisa naik? Pasti kan dia kabur, diem gitu, nggak jawab, terus yang masalah gak penting lain yang dibahas. Goblok no dhisik, tolol no dhisik, WK dhisik. Yang penting pertanyaannya gak dijawab. Kan kayak gitu triknya ya. Menghina orangnya, menghina institusinya, dan seterusnya. Yang penting gak jawab. Penulis gak pernah nemui ada orang yang ngomong, oh olinya gak bisa naik ya, ciri-cirinya itu kayak gini. Gak ada orang yang kayak gitu. Karena orang yang jujur, yang mikir, ya pasti tahu lah ciri-cirinya kalau oli nggak bisa naik itu kayak gimana aja. Langsung aus gitu ya, langsung ketahuan loh. Aus itu kan ada suaranya juga kan, suara kasar. Tentu kita harus membedakan ya antara suara kasar karena aditifnya belum bekerja dengan suara kasar karena olinya nggak naik ya.
Kalau oli nggak naik kan ya sama sekali nggak ada pelumasan toh ya. Kasarnya ya kasare nemen. Kalau apa ada pelumasan tapi aditifnya belum bekerja ya beda ya, ada suara belum halus banget. Mungkin ada asak-asak sedikit ya. Kalau olinya terlalu encer bahkan saat mesin dinyalakan, nah itu baru dia awal nyala pun suara mesinnya wis kasar. Ya wis lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.